Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan tugas demonstrasi konstekstual, tugas modul 3.2.A.7 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Setelah saya mempelajari pembahasan pada materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, banyak hal baru yang saya dapatkan. Pengetahuan saya semakin diperkuat oleh beberapa pemahaman. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang menyadari bahwa betapa pentingnya sumber daya yang dimiliki oleh sebuah sekolah yang jika dikelola dengan baik dan bijak, maka akan menjadi sebuah aset terbesar guna berperan memajukan sekolah itu sendiri. Pengembangan komunitas berbasis aset adalah merupakan strategi atau langkah yang sangat efektif dan relevan yang dapat dikembangkan dalam sebuah komunitas sekolah, di mana strategi ini memadukan dua kekuatan yang bersumber dari kekuatan sumber daya manusia atau biotik dan kekuatan yang bersumber dari lingkungan fisik atau abiotik. Jika kedua kekuatan ini dipadukan, maka akan dapat dijadikan sebuah dasar dalam mengelola sebuah komunitas sekolah agar dapat berkembang dan memiliki nilai keunikan tersendiri. Besar muridnya adalah murid pindahan dari sekolah lain yang bermasalah. Pada tahun 2000, sekolah kami dinegerikan oleh pemerintah. Sejak saat itu, sekolah kami sudah maju dan berkembang dikarenakan sudah dinegerikan. Selama kurun waktu dan beberapa dekade tersebut, sekolah kami telah banyak menghasilkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Dan di sekolah kami umumnya guru memiliki ijazah S1, bahkan ada beberapa guru sudah berijazah S2. Selain itu, banyak hal diukir prestasi di sekolah kami, baik dari kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, kepala perpustakaan, dan laboran. Yang semuanya itu pernah meraih juara GTK berprestasi tingkat kabupaten dan provinsi. Selain itu, ada beberapa instruktur kabupaten, calon guru penggerak, pengurus NGMP, pengurus IGI. Selain dari guru, dari murid apa yang kami kuasai? Sekolah kami berada di kecamatan, tepatnya di pusat kecamatan Grong-Grong, bertepatan di Desa Sukun. Pada tahun 1982, sekolah kami pertama sekali didirikan dalam status swasta, yang sebagian juga sudah banyak yang sukses baik di dunia kerja maupun kuliah di perguruan tinggi negeri atau swasta. Di masa pendidikan, murid-murid banyak menjuarai perlombaan tingkat kabupaten dan provinsi, seperti OSN, O2SN, FLS2N, dan lomba lainnya. Dari tingkat sekolah, sekolah kami memiliki akreditasi A. Sebagai sekolah yang pertama berdiri di daerah kami, tepatnya di desa yang kami tinggal, tentunya jika menapak tilas kembali hal-hal positif yang pernah kami buat dan sebagai kontribusi kami dalam bidang kemajuan pendidikan, di tempat kami sudah banyak yang kami berikan. Apa saja yang kami kuasai selama ini bukan sesuatu yang luar biasa. Kami tidak memiliki kemampuan yang terlalu muluk dan besar. Namun, dalam perihal kemajuan prestasi dan proses pembelajaran bagi murid, kami mampu melakukannya. Bukan sesuatu yang mustahil bagi kami dapat memberi sumbangsih dan dapat memberi yang terbaik bagi kemajuan pendidikan di tempat kami. Apa yang kami paling banggakan di sekolah ini dan murid-murid kami? Bila melihat kembali seluruh perjalanan proses pembelajaran di sekolah kami yang menjadi bagian penting sebuah institusi pendidikan di tempat kami, ada suatu kebanggaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya patut kami berikan bagi keberadaan dan kontribusi yang pernah diberikan sekolah kepada masyarakat lokal di sekolah kami. Banyak lulusan dari sekolah kami kini sudah sukses dan menggapai masa depan mereka. Yang paling kami banggakan dari sekolah ini adalah dengan diperolehnya banyak prestasi murid yang selama ini baik berupa prestasi lomba maupun prestasi akademik. Meski itu hanya sebatas prestasi tingkat kabupaten. Namun pencapaian-pencapaian itu menjadi sesuatu yang membanggakan bagi kami. Dan kami pun bangga terhadap murid-murid kami karena dapat menjadi bagian komunitas sekolah yang mampu menjadikan jati diri mereka dan turut serta dalam menentukan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kami. Apa yang membuat kami unik? Sebagai lembaga pendidikan yang menjadi bagian masyarakat lokal di desa kami, bersama juga dengan beberapa sekolah yang ada dari berbagai jenjang yang sama. Kami memiliki karakter yang tentunya mungkin sama dengan yang dimiliki oleh sekolah yang lain. Namun, mungkin juga ada yang unik yang hanya di sekolah kami. Keunikan yang dimiliki oleh sekolah kami adalah dari segi kemajemukan guru dan murid yang membuat sekolah kami terlihat heterogen, baik dari guru, tenaga kependidikan, maupun kemajemukan murid kami. Meski letak sekolah kami berada di kecamatan yang mayoritas penduduknya berasal dari kecamatan Grong-Grong, namun pada kenyataannya guru dan murid di sekolah kami berasal dari berbagai kecamatan yang berbeda.
Kekuatan yang dimiliki dan berharga untuk masyarakat atau komunitas di sekitar, seperti yang telah kami ungkapkan bahwa sekolah kami merupakan bagian dari masyarakat di beberapa kecamatan di sekitar kecamatan kami. Sebuah lembaga pendidikan yang memiliki perjalanan panjang dalam beberapa dekade. Murid yang lulus dari sekolah kami sebagian sudah menjadi sukses dan mereka sudah memiliki kemandirian dalam mengembangkan usaha bahkan produksi kemasyarakatan. Ada beberapa yang berhasil menjadi pengusaha, petani produktif, dan pengembang usaha-usaha lainnya yang berbasis pertanian. Bahkan kuliah di perguruan tinggi atau swasta, tentunya keberhasilan dari mereka tidak terlepas dari latar pendidikan dasar yang mereka miliki sejak awal bersekolah di sekolah kami. Karena sumber daya manusia yang tangguh yang dimiliki oleh setiap individu terkait erat dengan pengetahuan dan kapasitas pendidikan yang mereka miliki. Apa yang telah sekolah lakukan dan miliki lebih baik dari orang lain? Sekolah kami telah melakukan beberapa kewajiban sebagai sebuah institusi pendidikan di desa kami dengan memberi layanan secara proaktif dan simultan. Sepanjang sejarah awal dibangun oleh pemerintah hingga sekarang. Tentunya peran dan kontribusi terhadap masyarakat sekitar sangatlah memberi nilai dan arti yang positif. Kami selalu berupaya melakukan yang terbaik dan memberi layanan pendidikan secara prima dan maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat lokal yang ada di daerah kami, khususnya masyarakat yang ada di sekitar kecamatan kami. 7 aset yang dimiliki oleh sekolah aset kekuatan. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Nah, di sini akan saya jelaskan apa-apa sih yang ada pada 7 kekuatan itu. Yang pertama pada modal manusia, untuk aset internal, murid sebanyak 480, memiliki guru dan tenaga kependidikan sebanyak 50 orang yang terdiri dari 1 kepala sekolah, 40 orang guru, dan 9 tenaga kependidikan. Pengawas sekolah, orang tua murid atau komunitas sekolah, masyarakat sekitar sekolah, instruktur kabupaten, dan pembina pramuka. Nah, untuk modal sosial, adanya pengurus MGMP kabupaten dan pengurus organisasi. Untuk modal fisik, memiliki gedung sekolah, ruang kelas, lab IPA dan komputer, ruang multimedia, ruang perpustakaan, kamar mandi atau WC, listrik, air, dan jaringan internet Wi-Fi. Untuk modal lingkungan, untuk aset internal memiliki kebun sekolah, sedangkan akses eksternal memiliki taman bunga dan buah. Sedangkan untuk modal finansial memiliki dana BOS dan dana iuran komite. Dan untuk modal politik, yaitu aset internal, kami memiliki kerjasama dengan komite sekolah terkait kegiatan sekolah, kerjasama dengan Puskesmas dalam rangka bias dan sosialisasi PHBS. Sedangkan dalam modal agama dan budaya, kami memiliki aset internal berupa melaksanakan kegiatan keagamaan pada peringatan Hari Besar Agama, kegiatan pesantren kilat pada bulan Ramadan, kegiatan penyaluran dana bantuan bagi korban bencana dan sumbangan duka. Sedangkan untuk akses eksternalnya, kami memiliki padepokan organisasi keagamaan, budaya, dan kesenian. Terima kasih presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.